Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia SMA kelas 11, baik itu IPA ataupun IPS. Materinya yaitu terkait dengan teks prosedur. Adapun poin penting dalam materi kali ini adalah mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Anak-anak, di sini terdapat seorang pelajar yang bertanya, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Jadi begini anak-anak, setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, kemudian naik kendaraan, baik itu kendaraan pribadi atau kendaraan umum, kemudian menggunakan alat elektronik, dan yang terakhir, melayani tamu. Jadi anak-anak, kegiatan atau aktivitas ini semua pasti menggunakan prosedur dalam cara melakukannya. Kemudian, untuk gambaran terkait dengan teks prosedur, saya akan memberikan atau menampilkan video berikut. Anak-anak, saya akan memberikan gambaran kepada kalian terkait dengan teks prosedur itu apa. Jadi saya akan memutarkan video terkait dengan cara membuat EcoPrint. Selamat menyaksikan. Tapi pasti kan udah mulai kesel kan lo, sama kan, tensi udah mulai naik kan, kurang ada tensi, tapi kalau semeter kan dia aja ini penampakan setelah 2 jam di kukus. Berwarna tinggi. Tinggi. Tinggi.
Ini mawar ya. Mawar, ini mawar, ini yang oranye ini kulit bawang bombay. Yang kelihatannya bagus. Jadinya. Kayak ini kemarin yang orange ya. Ini warna Kayu gitu. Tapi yang mana? Ini Atas. Keluar juga warnanya. Mana blanket nih? Kalau lebih muda ya. Lebih hijau. Iya kayak itu. Waduh, jatinya. Ini lucu banget warnanya. Oh iya ini anaknya, Jadi yang ini nggak jelas ini nih daun yang ini nih. Nggak parah ini. Untung ditimpa ya. Nah, setelah kalian melihat video tadi, pasti kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, teks prosedur merupakan jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Manfaat teks prosedur sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teks prosedur, kalian akan terbantu pada saat menggunakan peralatan dengan benar dan tanpa merusak alat yang digunakan. Selain itu, teks prosedur dapat membantu kalian mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu dan kebiasaan hidup. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Tujuan komunikatif teks prosedur adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Anak-anak, sekarang kalian masuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah berisikan langkah-langkah. Langkah-langkah di sini maksudnya terkait dengan urutan atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Ciri yang selanjutnya disusun secara informatif. Informatif di sini maksudnya informasi yang nyata atau sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan petunjuknya yang telah disampaikan. Ciri yang selanjutnya dijelaskan secara terperinci. Terperinci di sini maksudnya dijelaskan secara jelas agar lebih mudah dipahami oleh audiens atau yang membaca petunjuk. Ciri selanjutnya bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya yang dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya atau tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Ciri selanjutnya kalimat jelas, logis, dan singkat.
Maksudnya jelas, logis, dan singkat di sini yaitu saya akan jelaskan kalimat yang jelas itu seperti apa. Jadi kalimat yang jelas itu berarti tidak membingungkan dan mudah diikuti. Jadi kejelasan ini menyangkut masalah pilihan, baik itu pilihan kata atau kalimat yang digunakan dan keruntutan uraiannya. Kemudian kalimat yang logis ini maksudnya terutama berkaitan dengan urutan penjelas. Jadi urutan yang sistematis dapat menghindarkan dari kesalahan atau ketumpang tindih dalam melakukan sesuatu. Kemudian kalimat yang singkat ini adalah berarti hanya mencantumkan informasi yang penting saja. Jadi diingat ya, hanya mencantumkan informasi yang penting saja, tidak ada yang berulang, dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Adapun 3 macam teks prosedur yang kalian harus ketahui. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Kalau kalian mendengar kata sederhana, pasti nanti prosedurnya juga akan sederhana. Maksudnya, teks prosedur ini berisi langkah-langkah yang sederhana dan yang biasanya hanya 2-4 langkah saja. Contohnya, cara login Facebook, cara login Twitter, kemudian cara login Gmail, dan lain sebagainya. Kemudian, macam teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Jadi berbeda dengan teks sederhana tadi, kalau teks prosedur sederhana yaitu hanya 2-4 langkah saja, tapi kalau yang kompleks ini lebih banyak langkahnya. Bisa sampai 6, bisa sampai 7, bisa sampai 10. Contohnya, cara membuat sambal balado itu pasti membutuhkan langkah yang sangat banyak. Kemudian cara membuat SIM, cara membuat KTP, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam teks prosedur yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Contohnya, jika memasak mie instan, itu tidak runtut tidak apa-apa, tapi nanti pasti hasilnya akan sama. Misalkan kita memasukkan mie terlebih dahulu ke dalam air, kemudian air dididihkan, kemudian kita memasukkan bumbunya, itu pasti nanti hasilnya juga sama. Atau kita menaruh bumbunya dulu, kemudian memasak air panasnya, kemudian mie-nya dimasukkan, nanti juga hasilnya sama. Jadi kalau protokol ini bisa dibolak-balik urutannya seperti itu. Anak-anak, sekarang kita masuk pada poin penting dalam teks prosedur, yaitu menunjukkan pernyataan umum dan tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi kalian di dalam teks prosedur itu harus mengetahui mana yang dimaksud dengan pernyataan umum dan juga tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Karena di situ terdapat informasi yang sangat penting dan harus kalian ketahui. Di sini saya akan menyajikan sebuah
teks prosedur supaya kalian lebih paham mana yang dimaksud dengan pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan, karena di situ terdapat informasi yang bisa kalian ambil. Di sini saya menyajikan teks prosedur yang berjudul Cara Mematikan Laptop. Kalian bisa baca. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, mana yang menurut kalian di sini terdapat pernyataan umumnya? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Di mana anak-anak? Ya, tepat sekali. Jadi, pernyataan umum itu ada di bagian sini, di bagian depan. Nah, ini namanya pernyataan umum. Kenapa pernyataan umum? Karena di sini sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah. Nah, otomatis di sini kalian tahu mana yang masuk ke dalam langkah-langkah. Ya, benar sekali. Di sini adalah langkah-langkah cara mematikan laptop tersebut, ya. Jadi diingat, di awal sini adalah pernyataan umum. Kemudian langkah-langkahnya ada di bagian kedua ini. Ya. Jadi kita bisa mengambil informasi-informasi dalam teks prosedur itu dari pernyataan umum ini dan juga langkah-langkah seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di aktivitas kehidupan kalian masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.